Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, nikmat sehat, sehingga kita dengan mudah dan ikhlas melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menghadiri pengajian. Banyak saudara-saudara kita yang ingin bersama dengan kita, sebagian mati dan nyawa, sebagian lagi masih hidup, namun tetap saja tak bisa bangkit, tak bisa bangun dari tempat tidur karena nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para hadirin, para sepuh, para kiai yang hadir, wabil khusus para jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita kaji atau sebelum kita memulai kajian rutinitas kita, sebelumnya kita akan berberkah, yaitu orang-orang fadilah, orang yang melaksanakan sholat dan juga orang yang meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kemudian datanglah pengganti atau generasi setelah mereka, yaitu pengganti yang mengabaikan sholat. Aku bersukin Allah sholat, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Fa'akuha wa'akharuha an waqtiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang generasi yang meninggal, yang orang-orang yang meninggalkan sholat bergantian, meninggalkan kemudian tidak meninggalkan, ada yang meninggalkan kemudian tak meninggalkan. Allah sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat, atau orang-orang yang mengundur waktu sembahyang atau lama sejak penghulu. Waktu sholat masih bagi jam itu termasuk orang atau sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat. Wattabi'us syahawat, dan juga orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, pengen marah, dia marah, pengen mencaci, pengen menghina, dia nuruti menghina, mata memandang, kemungkaran hati, benci juga, benci yang terbenci kata Allah, tapi benci hawa nafsu. Kalau dah benci karena syahwat hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, maka dengan orang itu benci. Jangankan mengundangnya, ngomongnya tak mau. Itu termasuk orang-orang yang wattabi'us syahawat, searah dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang mengakhiri waktu sholat, diulur-ulur, tidak dihargai Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Berkuasa, Maliki Yaumiddin, yang Maha Adil. Tidak ada status sama sekali di dalam hati. Ketika itu dia selalu mendengarkan ittaqullah wa qatih. Dalam qatih selalu menjelaskan ittaqullah. Tapi tidak ada status sama sekali. Wattabi'us syahawat, orang yang mengikuti syahwat, benci dia dengan orang itu. Boleh benci, tapi bencilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika
menyaksikan kesalahan itu. Ini tidak benci karena kesalahan, semua orang itu dibenci semua. Amat kan kita tegur, jangankan benar kita tegur pun tak ada. Itu buat tabi syahwat setara dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kasar itu juga orang yang meminum arak, narkoba, istilah dinikahi rohni, saudaranya dinikahi, aman itu dinikahi, tidak ada di rumah asli, tapi syahwat. Apa yang mereka dapat, apa imbalannya mereka yang meninggalkan sholat, nia-niakan sholatnya. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu, fasaufa yad'una ghayra, maka kelak saufa ini bermakna atau mempunyai arti akannya ini lama, jadi Allah itu lama terjadi. Tunggu hidupnya, tunggu umurnya habis, tunggu mati, tunggu alam kubur, tunggu di badan mahsyar. Yalqauna wayya, pada saat itu dia masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan neraka, ke jalan surga. Aw wayyan an tariqil jannah, disesatkan dari jalan menuju surga. Bingung kemana harus lewat mana jalan menuju surga. Dalam sebelah ini bisa wakil huwa wadil fi jahannam nasta'inu minhu awliya. Dan kalimat waliya artinya orang-orang yang meninggalkan sholat dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu juga mempunyai makna. Wadil fi jahannam, yaitu wadah atau jurang di dalam neraka jahannam. Illa man taba wa amila sholihan, jangan kecil hati, jangan sedih. Umat Islam tak boleh sedih karena Allah Maha Kasih Maha Sayang. Illa man taba wa amila sholihan wa amana wa amila sholihan, ketika dia mau bertobat kepada Allah, melaksanakan amal yang baik, maka faulaika yadkhuluna al-jannah, meskipun dia pernah menyia-nyiakan sholat, kalau dulu dia menyia-nyiakan sholat, sekarang dia istiqomah dan sholat, faulaika yadkhuluna al-jannah, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wala yuzlimuna syai'a, setelah itu dia tidak zalim kepada dirinya sendiri. Dirinya mau berbuat dosa, tahan oleh hati, oleh pikiran, wala yuzlimuna syai'a. Ya udah, kalau itu saya setelah umur hidup ini mau tak sholat, setelah mati baru sholat. Lebih tahu daripada Tuhan. Kalau pas tengah mau mati, simpan bertaubat kepada Allah. Gimana? Rasulullah bersabda, "Tapi sayyi'atul hasanah, segala kesalahan, dosa dan silap di masa yang lalu, ini dengan perbuatan yang baik, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa." Allah itu Maha Kasih. Tidak perlu nawar waktu kali ini. Selagi kita itu mau baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melakukan amal yang baik, maka Allah janjikan faulaika, bukan dijanjikan lagi, faulaika, maka orang itu yang berjaya masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yusuna bil jazaa a'mal, tidak dikurangi sedikit pun pahala-pahalanya karena sebelumnya dia pernah berbuat dosa, berbuat salah. Wala yusuna, dikurangi tenang saja kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yusuna yunasibu syai'an al-masdar wa fihi taqdimu ala anna kufru sabiq la yadurru wa la yadurru. Ya, kita
diulangi. Kebaikannya sebelum Islam dia itu melakukan kebaikan, banyak kebaikan, kemudian dia masuk Islam dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka kebaikannya sewaktu dia muslim itu tetap tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih saja menantang Allah, menantang jalan agama Allah. Allahus sholat, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat ini banyak maknanya, artinya banyak. Allahus sholat, yaitu orang-orang ada gelar, artinya juga meninggalkan sholat. Azam ya'atak itu yaitu orang-orang yang tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Jadi dalam kalimat "Fakhalqu min ba'dihim khalqun wa Allahus sholat", orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang meninggalkan sholat, dan artinya juga lam yakin itu juga, yaitu orang yang tidak mewajibkan sholat, tak meyakini bahwa sholat itu wajib, sholat itu wajib. Wakil kita buka pada kafir pakai dan juga diartikan lam Allah sholat juga diartikan orang-orang yang tidak menjaga sama sekali sholatnya. Tidak dijaga dari ini santai. Itu termasuklah orang-orang yang Allah sholat dan orang yang meninggalkan sholat. Wakil kharru mu'abidahum wa masajidahum, dan kalimat Allah sholat, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat itu juga artinya kharru mu'abidahum, yaitu orang-orang yang merobohkan tempat ibadahnya, wa masajidahum, dan masjidnya, bitarki syai ilaiha, ada masjid tak didatangi. Itu termasuklah orang-orang yang Allah sholat. Kalau mu'abidahum, maka status sholat itu merobohkan masjid itu, bukan merobohkan pakai alu, dirobohkan sedikit. Bila kalau mu'abidahum, sejatinya dia itu merobohkan orang-orang yang hamba-hamba yang lain, membangkan masjid dan masjid-masjidnya dirobohkan. Makna daripada arti daripada Allah sholat. Nah, lalu apa yang dibalas oleh Allah kepada orang tersebut? Fasaufa yalqawnahu, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam jurang api neraka jahanam yang bentuknya seperti kuali, mangkuk ke bawah, isinya nanah, semuanya pahit. Jurang itu sendiri memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, setiap hari sebanyak 10.000 Al-Qamarah sebanyak 1000 kali. Wadahnya ngomong meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibakar oleh api tersebut. Saking panasnya. Dan juga orang-orang yang termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, itu juga termasuk yaitu orang yang meninggalkan, menyia-nyiakan sholat. Dan ada setelah dia sholat Allahu Akbar, sholat isya, subuh, maghrib, zuhur, asar, kemudian dia setelah sholat riba menceritakan aib dan keburukan orang lain, itu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ria setelah sholat Allahu Akbar baru duduk bagus, duduk bersih, pergi ke masjid, kemudian pulang dari masjid, dia menampakkan sesuatu ibadah dengan tujuan untuk dipuji orang lain. Dan juga diartikan tayyuba bitar disuruh warga di bawah terhadap, termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat ketika dia melaksanakan sholat, melakukan sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukun
sholat tersebut. Wakil tawakuha bil ghaflah, termasuk juga orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang meninggalkan sholat bil ghaflah, memang betul-betul lupa dia itu melakukan sholat, masih berdiam atau tengah tidur tahu-tahu masuk ke waktu sholat yang lain. Walau dia berubah, tapi dia itu tidak mau untuk memotongnya. Ingat, dia itu meninggalkan sholat waktu di muda, waktu di zaman jahiliyah, waktu dia jadi preman. Ingat, dia itu berapa tahun dia sudah pernah sholat, tapi dia tidak mau memotong dan mengganti sholat tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Siapa yang ngomong? Siapakah yang bicara dengan saya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-Wadin, masuklah orang-orang itu ke dalam kuburannya di neraka. Wa'udiyat jahannam. Al-Wayyun nahdur fi jahannam. Yang dikatakan Wayyun itu adalah jurang fi jahannam, ba'i di qabri. Cekungan seperti wani, itu modelnya di neraka. Syadidul harur, yang sangat panas. Habis sul, air rasanya di dalam neraka itu. Walau qatarat fitratun min bilad dunia, satu tetes api neraka yang jatuh ke dalam dunia, halaka akan dunia peluhum, maka semua penduduk dunia ini akan mati semuanya, dari langit itu sampai langit, dari langit seluruh sampai bumi yang paling bawah. Habis itu semuanya hancur. Halaka dunia, hancur semua dunia. Waqala Ibnu Abbas berkata, al-ibadah fi jahannam wa'udiyat jahannam, jurang jahannam itu maksudnya berisi, jurangnya memohon kepada Allah dalam satu hari itu 1000 kali. Saking panasnya api. A'adda dzalikal wajib dari sholat berjamaah. Neraka itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat kepada orang-orang yang meninggalkan sholat wal jamaah dan jamaah. Dan Ibnu Allah menyatakan al-wayyun itu adalah lembah di dalam neraka yang mengalir. Di dalamnya ada darah dan pemanah. Jadi maksud dengan firman Allah, wa khalqun min ba'dihim khalqun adaa'us shalah, ayat di surat Maryam. Wa khalqun min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'an. Semoga kita semua hari kita lulus benar, bersihkan hati dan pikiran. Semoga kita diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, berikan taufik keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa bisa melakukan sholat, bisa mengistiqomahkan sholat di bawah Tuhan ya Rabbal Alamin. Begitu pula dengan keluarga kita, begitu pula dengan para muslimin muslimat semuanya, agar kita cepat-cepat mendudukan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sejatinya setiap amal ibadah itu mempunyai misi, mempunyai tujuan target yang akan dicapai. Salat bukan hanya niat berdiri ruku, sujud, tahiyat
Ayat akhir, ayat awal dan juga bukan hanya sama, tapi di balik sholat itu sesungguhnya sholat tanpa ada faksyad dan bahwa sholat itu menunjukkan perbuatan keji dan munkar. Keji jahat, munkar guna jahat, sama-sama jahatnya, semua itu dapat dicegah dengan sholat. Kalau sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, sesungguhnya yang salah itu bukan sholatnya, bukan Al-Qur'annya, tapi orangnya. Sama seperti obat yang manjur, mahal harganya, dari kucing, dari luar negeri, tapi sedikit pun tidak menurunkan gula darah. Bukan obatnya yang manjur, tapi orang yang meminum obat itu yang tak mau mengikuti aturan pakai. Kesehatan tidak hanya dengan minum obat, tapi juga dengan mengikuti pantangan-pantangannya dan mengikuti aturan dokter. Begitu juga dengan sholat. Minggu yang lalu kita mengkaji tentang makna arti daripada ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah. Seadil apapun, sehebat apapun, setinggi apapun nasabmu kepada Rasulullah, semulia apapun pangkat derajatmu, sekiai apapun dirimu, seulama apapun dirimu, kau tetap saja menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta petunjuk kepada-Mu ya Allah, agar kami selalu berada di jalan yang baik, agar kami tidak sesat untuk menuju jalan pulang. Seterang apapun lampu ordermu, seterang apapun lampu berikutmu, seterang apapun lampu Ferrari, Lamborghini-mu, kau tetap saja menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan pulang kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami diadakan dalam dunia dalam keadaan suci bersih, tak ternoda dengan kertas kapas. Begitu juga pulangnya kami juga harus dalam keadaan bersih. Kemudian setelah kita bahas arti daripada istiqomah di minggu yang lalu, sekarang kita akan mengkaji bersama tentang arti daripada hidayah. Dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim ada dua kalimat. Ihdina, yaitu kalimat fi'il, permintaan kita kepada Allah, fi'il amar, doa yang mempunyai makna doa. Artinya kita berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Hidayahnya yang berupa al-mustaqim, yaitu jalan yang benar. Karena kita ini adalah karena hidupnya kita itu karena rahmat Allah. Artinya badan, tubuh, mata, semuanya itu milik Allah. Jangan sampai digunakan pada yang lain. Boleh digunakan dengan yang lain, tapi diutamakan dulu yang mempunyai orang zat Allah yang telah memberikan nikmat kepada diri kita. Yang lain budi dulu 5 menit tidak sampai sholat akui Allah. Sholat itu adalah merupakan ritual ibadah. Ritual ibadah intisari dari segala amal perbuatan. Ketika kita itu mempunyai rencana ingin banyak puasa, tapi ingin banyak sholat, mana yang lebih afdol? Maka alhamdulillah sholat yang paling utama, yang lebih utama dari segala amal perbuatan. Untuk apa? Untuk
menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Setelah itu kita memperbaiki hubungan dengan sesama, salat, puasa, beribadah, menyembah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada sesama tidak menjaga. Itu artinya itu yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala, karena perintah-perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Satu, sembahlah Allah, yaitu dengan aqam shalah. Kedua, wa'atuz zakat, lakukanlah bayar zakat. Maknanya adalah bahwa kita tidak hanya dituntut, bukan dituntut, tidak hanya tugas kita itu menyembah kepada Allah, tapi juga berbaik kepada sesama. Itu juga tugas-tugas kita sebagai manusia yang berat. Bukan disuruh nyakul, bukan disuruh mampu. Yang berat itu karena kebiasaan, kebiasaan itu menjadi baik, menjadi berat. Syukur-syukur yang mendapat hidayah dari Allah, dari hancur keadaannya, hancur lebur, dari preman yang kemudian menjadi baik. Syukur disyukuri. Abu Bakar, sahabat-sahabat Rasulullah hancur lebur, tak tahu sibuk. Ini ada orang jahat mau menjadi baik, sibuk. Sahabat Rasulullah yang dimuliakan sampai sekarang ada 4 itu lebih parah dari yang membunuh Rasulullah karena orang tak sibuk. Ketika orang ini menyibukkan status seseorang sebagai preman atau tidak, itu artinya nampak di dunia itu menampakkan kebodohannya. Jadi bongkar bodoh yang seburuk-buruknya. Kenapa? Karena dia itu mendengarkan kalam-kalam Allah dan kalimat-kalimat wasiat Rasulullah tidak dengan ikhlas. Karena apa kata Rasulullah? Ambillah nasihat kebaikan meskipun itu keluar dari pembinaan. Dengan memandang orang seharusnya memandang orangnya. Kalau memandang orangnya susah. Kiai ini, ustaz itu habis. Itu karena apa? Itu timbulnya rasa tidak ikhlasnya seseorang. Ketika dia itu ikhlas, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang hadir seorang preman tersentuh hatinya, hilang kesombongannya. Yang baca orang mabuk sebentar, yang baca orang polisi sembuh, tapi dia ikhlas mendengarkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah semuanya. Yang ada itu Allah, bukan orangnya, tapi firman Allah itu. Ala anni aqul innal hidayah hidayatan, jadi arti secara mendalam dari kalimat ihdina, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Petunjuk itu mempunyai 2 bagian, hidayatul ammah wa hidayatul khassah. Yang pertama hidayatul ammah, yaitu petunjuk secara umum kepada umat manusia. Tak peduli dia muslim, tak peduli dia jin, tak peduli dia binatang, tak peduli dia itu muslim non-muslim, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan hidayah ammah, petunjuk bawaan hidup, agar kita itu tidak saling menuduh. Yang muslim itu juga muslim dapat hidayah, tidak sesat, nyaman. Kenapa demikian? Itu hidayah bawaannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala makasih dan sayang kepada siapapun yang diberikan hidayah. Kalau tanpa hidayah Allah, dia pun akan hancur. Hidayah khassah, kemudian hidayah itu juga hidayah khassah. Ini yang kita inginkan, yang kita maksudkan daripada ihdinas siratal mustaqim, yaitu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berkekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, baik-baik. Itu yang kita inginkan, yaitu hidayah yang istimewa, yang mana hidayah beriman dia hanya mendapat hidayah percaya di dalam diri. Hanya orang yang Islam bagi dia tak
hidayah iman. Ketika orang itu mempunyai keimanan yang kuat dalam hati, maka termasuklah dia orang yang hidayatul khosok, yaitu mendapatkan hidayah yang istimewa. Ada pula orang yang mendapatkan hidayah itu karena mengaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Hidayah karena nyantri, karena pengajian. Ada juga hidayah karena kitab-kitab Allah, dan juga karena hadis-hadisnya Rasulullah. Itu juga termasuk hidayah. Itu adalah hidayah badaniyah tashriyah. Wa hiya 'ammatun li jami'il mukallafin. Itu semuanya kita itu mendapat hidayah. Orang-orang yang mukallaf, yang baligh, yang berakal, jinnya, insannya, manusianya, orang mukminnya, orang muslimnya, semua diberikan hidayah oleh Allah. Ada orang mengaji, ada orang ceramah pengajian dari jauh kita mendengar, juga hidayah. Semuanya itu hidayah utama, tapi keimanan yang tetap di dalam. Lalu apa? Kalau sudah semuanya mendapatkan hidayah, kenapa kita harus membaca ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya adalah ihdinas siratal mustaqim itu adalah hidayah bagi kita, yaitu hidayah iman, ketetapan iman. Boleh jadi ketika hidup dia bersujud kepada Allah, tapi ketika sakratul maut dia mengikuti caranya setan. Ketika sakit, ketika sakratul maut dia tak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak sempat mengeluarkan kalimat Allah dari ujung lidah, dari tepi bibir ketika sakratul maut. Itulah makna daripada hidayah. Oleh karena itulah di setiap acara, di setiap acara apapun, dalam keadaan apapun, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita lemah untuk minta kepada Allah, itu artinya kita mulai sombong. Artinya saya bisa merasa hina di dalam kehidupan ini, karena itu sejatinya adalah kemuliaan. Terus ketinggian tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hidup di alam dunia tidak mencari apa-apa, yaitu untuk mendapatkan titel yang tertinggi, yaitu Abdul, hamba. Makanya dalam kalimat Al-Quran, Subhanallah asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan Nabi yang disebut, bukan Muhammad yang disebut, bukan Rasul yang disebut, tapi Subhanallah asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi jangan hina, jangan merasa hina ketika jabatan itu bukan seorang polisi yang pangkatnya tinggi. Jabatan di sisi Allah yang tertinggi adalah jabatan sebagai hamba, bukan sebagai presiden. Itu hanya sebatas keduniaan saja, tidak bisa kita bangga-banggakan, karena statusnya Allah itu yang dibanggakan oleh Allah itu adalah Abdul. Siapa yang mendapatkan titel Abdul? Siapa yang mendapatkan bintang, yaitu titel Abdul itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ahli hakikat, beliau ahli ilmu hakikat makrifat, tapi beliau tidak jadal, beliau tidak menampakkan, biasa saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan statusnya al-ummi, yaitu orang yang bodoh, tidak bisa membaca, tak bisa menulis. Bodoh Rasulullah. Allah, kalau Rasulullah itu pintar, hanya jatuh. Besok dipikirkan begini, besok makan umat saya. Semuanya sudah diwakilkan kepada Allah oleh Rasulullah SAW. Bukan mungkin hanya itu yang dapat kita kaji bersama pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita, bagi semuanya umat muslim dan muslimat. Satu kata untuk hari ini, kita tidak usah mencari tahu, biarlah Allah yang kasih tahu.
Kita gak usah balas dendam, biasanya Allah yang membalas, karena balasan Allah lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu